Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya KPK menggeledah rumah ex Menak Yakut begitu kan ya. Ternyata banyak yang disita. Salah satunya kabarnya dokumen-dokumen penting. Yang kedua adalah ponsel si Menak Yakut begitu kan. Kabarnya juga disita oleh KPK dan sebagainya. Nah, dokumen-dokumen dan barang bukti elektronik lah yang kemudian bisa saja ya sebentar lagi begitu kan ya, sebentar lagi ada orang yang jadi tersangka begitu soal kasus kota haji ini. Karena kita tahu bahwa KPK sekarang ini lagi menggeledah begitu kan ya. Menggeledah, apalagi yang digeledah itu adalah rumah ex Menak Yakut. Wow. Ada apa ini ya? Ada apa begitu kan ya? Apakah KPK hanya bisa menggeledah ya, tapi orang-orangnya bisa ya seperti kasus Dana Hibah begitu ya. Dana Hibah walaupun jadi tersangka, orang-orangnya masih banyak yang berkeliaran. Nampaknya KPK belum berani menangkap itu begitu. Bisa disimpulkan lah begitu kan ya. Ini salah satunya adalah KPK menggeledah rumah ex Menak Yakut begitu kan, dan bahkan barang bukti ya berupa elektronik dan barang bukti yang lainnya seperti ponsel dan juga kabarnya sudah disita. Apakah ada kaitannya dengan korupsi yang kemudian merugikan negara hampir 1 triliun? Bisa saja terjadi begitu kan. Jadi penggeledahan KPK ini adalah merupakan tindak lanjut dari penyidikan begitu kan ya. Apakah ini benar-benar ada kasus besar di dalamnya atau bagaimana? Karena sudah jelas di situ bahwa ada kerugian negara. Nah, kalau toh pada hakikatnya ini adalah sebuah kerugian negara, maka jelas di situ begitu siapa yang akan jadi tersangka pada akhirnya begitu kan ya. Dari tim ya KPK juga melakukan penggeledahan ya di rumah saudara Yakut Khalil Qomas begitu kan ya di Jakarta. Nah, tidak hanya Yakut Khalil Qomas begitu dan juga saudaranya begitu kan ya. Dan kita tahu bahwa masyarakat hari ini bisa melihat bahwa apakah dana kota haji ini begitu kan ya dianggap banjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita tentu saja masyarakat akan mendengarkan apa yang kemudian temuan yang didapatkan temuan dari KPK itu sendiri begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Ini harus diusut begitu. Bertahun-tahun ya. Kota haji kita itu antri begitu kan. Ada 25 tahun ya, 30 tahun, 35 tahun begitu kan. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya ini hanya dijadikan sebagai ladang basah, ini harus diperiksa dong begitu kan ya. Bagaimana soal haji plus dan haji reguler begitu kan. Padahal Arab Saudi sudah memberikan bonus begitu kan ya. Sudah memberikan kuota haji 20.000, kok tidak digunakan sebaik mungkin. Nah, pasti akan ya suatu saat nanti pasti akan tetap tetap diungkap begitu kan ya. Sejauh ini kooperatif ya, karena penggeledahan masih berlangsung. Nanti kami update seperti apa di lapangan, nanti tentu kami akan sampaikan. Mas, kalau dilihat dari polanya, dari kemarin yang digeledah di KPK terkait kasus ini tuh yang diambil adalah kendaraan. Nah, apakah yang dicari di rumah Yakut adalah sebuah kendaraan juga? Tentu yang dicari oleh penyidik tidak hanya terkait dengan aset-aset untuk kebutuhan aset recovery dalam penanganan perkara ini, tapi juga petunjuk-petunjuk lain yang dibutuhkan untuk mengungkap sehingga terang perkara ini. Ini salah satunya penggeledahan yang dilakukan oleh di rumah saudara Yakut Khalil Qomas begitu kan ya, terkait dengan kota haji. Nah, apakah mampu KPK akan mengusut ini semua? Kita tunggu saja ya. Sudah terlambat bro, atau memang buat skenario seperti ini? Menghilangnya sudah setahun barangnya yang sudah pindah baru digeledah. Ya, hamba hukum yang terlena dengan jabatannya ketakutan dicopot, maka membuatlah skenario yang menjalankan tapi ya sudah expired. Kata netizen memang begitu kan. Makanya KPK ini begitu. Kalau ingin dipercaya oleh publik, tangkap dong. Kalau sudah ada kerugian negara, tahan dong begitu kan. Saya kira tidak percaya begitu kan ya terhadap KPK yang selama ini begitu, bahwa ya sudah membongkar semua tapi tidak ada orang yang ditahan. Seperti kasus Dana Hibah sudah jelas di depan mata bos.
orangnya masih main TikTok, orangnya masih santai, orangnya tidak ditangkap dan sebagainya. Padahal itu sudah menjadi orang tersangka. Ada 21 orang. Apakah sama dengan ini? Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja. Padahal Prabowo sudah mengatakan siapapun orangnya yang dalam pidatonya kemarin, siapapun orangnya, bahkan Gerindra pun jika coba-coba memainkan korupsi maka akan ditangkap oleh Prabowo sendiri begitu kan. Jadi saya kira tidak ada ampunan bagi mereka. Ini salah satu geledah rumah Yakut Khalil Qomas yang kemudian disita begitu kan ya. Ada barang-barang bukti dan elektronik ya. Semoga KPK mendapatkan ini semua begitu kan ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini menyita sejumlah dokumen ya dan barang bukti elektronik ya dari penggeledahan di rumah mantan Menteri Agama era Jokowi itu begitu kan ya. Yakni Yakut Khalil Qomas begitu kan di Jakarta. Dari penggeledahan dari tim yang dilakukan di rumah saudara Yakut Khalil Qomas juga mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik begitu kan. Bahkan pihak KPK menuturkan bahwa salah satu contoh BBI adalah handphone. Terus kemudian gawal begitu kan. Penyidik akan melakukan ekstraksi ya terhadap barang elektronik yang diperoleh tersebut. Jadi saya kira langkah yang kemudian oleh KPK nampaknya sudah membuahkan hasil sebagai bukti yang kuat begitu bahwa dugaan-dugaan besar terkait dengan korupsi ini akan semakin menemukan titik temu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Bahkan KPK kalau berani secepat mungkin melebihi dari Kejagung. Kalau Kejagung menemukan satu alat bukti saja, dua alat bukti saja, mereka sudah ditahan begitu kan. Jadi saya kira kalau tidak ditahan ini akan sayang sekali begitu ya. Bahkan jika KPK begitu kan ya menaikkan status penentuan kota haji ya dan penyelenggara ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ya dari penyelidikan ke tahap penyidikan lewat ya ekspos ya pada hari Jumat ya KPK menggunakan surat perintah sprindik. Nah, kalau sudah tuntas sprindik ini kan siap-siap begitu kan ya dalam menangani kasus dugaan korupsi ini. Jadi siapapun bisa digeledah begitu kan ya. Kalau sudah digeledah seperti ini kan menandakan bahwa sebentar lagi akan menemukan titik temu di situ begitu kan ya. Nah, ketika KPK sudah menggeledah rumah begitu ya, rumah mantan Menak Yakut ini begitu, maka menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa apakah ini ada keterlibatan di dalamnya. Bagaimana dengan soal 100 travel yang kemudian mendapatkan jual beli begitu kan ya, dianggap dugaannya begitu dianggap jual beli dan bahkan mendapatkan bonus di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian siapa di situ begitu. Itu harus diusut ya. Biar kita tahu siapa mereka yang bermain begitu. Jadi saya kira tidak hanya barang-barang itu begitu, kalau bisa telusuri siapa yang mendapatkan itu begitu kan ya. Ponselnya sudah disita, semuanya sudah disita, disadap, pasti ini akan ada temuan-temuan baru di dalamnya begitu ya. Komunikasi dengan siapa mereka. Makanya penggeledahan dari KPK ini juga dilakukan soal dugaan korupsi ya penentuan kota haji, yang mana kota haji ini yang awalnya diberikan tambahan ya kota haji dari Arab Saudi sebanyak 20.000 dan bahkan undang-undangnya begitu 8% bisa digunakan untuk kota haji plus ya, tapi nyatanya kota haji plus ini 10.000 disalurkan atau diberikan kepada kota haji plus dan satunya diberikan ke haji kota reguler. Dan inilah yang kemudian makanya pansus ini menguat begitu kan, bahwa dugaan sangat kuat bahwa ini menyalahi aturan yang ada begitu. Bayangkan kalau kota haji misalnya 10.000 diberikan kepada kota haji plus dan kemudian dijual dengan harga yang begitu fantastis, berapa triliun di situ begitu. Jadi bukan miliaran lagi yang didapatkan. Jadi saya kira ada kasus dugaan besar ada di kota haji di soal kota haji ini begitu kan ya. Saya kira KPK akan mengusut begitu lebih dalam begitu kan ya. Bayangkan dalam KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi ini terkait dengan penentuan kota haji tahun 2023-2024 ini di Kementerian Agama yang terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam perkara ini juga KPK menduga ya
mendapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi begitu kan ya. Maka ini tidak lepas dalam undang-undang yang sudah ada begitu kan ya. Maka penyelenggara ibadah haji dan umroh itu diatur ya dari kota haji begitu sudah ditetapkan 8%. Kenapa? Ya kenapa kok bisa-bisanya begitu kan ya? 20.000 itu begitu kan dibagi menjadi dua begitu kan 10.000 kota haji plus 1.000 kota haji reguler begitu kan. Dan inilah yang kemudian memicu reaksi bahwa dianggap menyalahi aturan. Ya kita tunggu saja apakah ini akan diperiksa atau tidak. Jadi saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh KPK baik begitu kan. Ya siapapun itu harus benar-benar ditindak siapapun orangnya begitu. Bahkan tidak hanya itu, berupa elektronik inilah yang kemudian dianggap bahwa ya saya kira tidak mungkin sendirian ini begitu. Kalau kerugian negara hampir 1 triliun, ya pasti ada orang-orang yang bermain. Bagaimana bironya, bagaimana ininya, bagaimana cakupannya, bagaimana yang dijual belikan begitu kan. Bisa saja di situ begitu. Makanya KPK harus berani mengusut siapapun orangnya. Jadi saya kira ini langkah awal di mana KPK untuk menggeledah sebagai bentuk tindak lanjut dari dalam penyidikan begitu kan untuk menentukan siapa yang akan menjadi tersangka. Kabarnya sebentar lagi ini kabarnya begitu ada orang yang sudah menjadi tersangka begitu kan. Sebentar lagi ya. Makanya ini penggeledahan sangat luar biasa. Maka ini penegak hukum ya kok penanganannya kayak bercanda. Udah lama ini ya terindikasi korupsi kok baru sekarang digeledah. Makanya saya kira agak sudah terlambat begitu kan. Apakah desakan-desakan ini tetap ada yang mengorder atau bagaimana begitu. Semua ada masanya. Sehebat apapun orang tersebut, seberapa besar punya masa, ya seberapa hebat pun dia belakangnya. Ya kalau Tuhan membuka aib seseorang siapa saja bisa menghalanginya. Ya begitu pula sebaliknya begitu. Saya kira banyaklah komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa lanjutkan Pak untuk memproses hukum begitu kan siapapun yang kemudian bermain di dalamnya karena kita tahu bahwa yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Masa rakyat harus ngantri 20 tahun? Ya ini haji reguler 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun ya sampai tua begitu kan. Jadi ya sedangkan yang di atas enak haji terus, haji plus terus begitu kan. Ya jadi saya kira sewaktu-waktu begitu kemarin menurut dari Arab Saudi begitu kan ya. Kalau bisa ya diatur aja begitu. Nggak usah haji plus, semuanya harus ngantri. Itu lebih hebat begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang baik nantinya pada akhirnya orang-orang yang kemudian hal seperti ini masih dijadikan sebagai ladang basah, maka kemudian siapa yang harus bertanggung jawab begitu kan? Ya dulu ada yang juga kabarnya dikorupsi, sudah ditangkap orangnya. Ya masa ladang basahnya di kota haji, ini urus agama begitu kan ya? Urusan agama begitu ya. Urusan ibadah masih ada ladang basah seperti ini. Coba di kementerian-kementerian yang lain begitu kan ya. Ini harus diperiksa loh begitu. Biar clear dong begitu masyarakat Indonesia. Jadi saya kira apa-apa biar tidak dampaknya kepada masyarakat. Jadi saya apresiasi yang sangat luar biasa kalau langkah KPK menemukan titikmu dan bahkan menjadi tersangka siapapun orangnya begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.